Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sukses dan selalu semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, tidak perlu mungkin saya sampaikan atau saya ceritakan lebih gamblang lagi tentang kondisi kita hari ini. Dengan makin merebaknya virus corona, seperti apa yang diberitakan media massa, dengan makin diperketatnya protokol kesehatan, sehingga masyarakat beraktivitas untuk mencari penyambung hidup semakin tidak leluasa lagi, maka otomatis perekonomian kita semakin jatuh, semakin terpuruk. Artinya, kehidupan kita masyarakat sekarang semakin susah. Beranjak dari sini, satu hal yang ingin kita sampaikan di sini, tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan selain kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena walaupun kita semakin sulit hidup kita sekarang ini, namun rahmat Allah kita perhatikan semakin banyak juga pada kita. Setidak-tidaknya tetap rahmat Allah masih kita nikmati dari hari ke hari. Nikmat bernapas, nikmat berpikiran yang jernih, dan nikmat-nikmat lainnya. Dengan berbekalkan rasa syukur kepada Allah ini, kita harapkan kita akan tetap optimis menghadapi kehidupan yang sulit ini. Diharapkan kita akan tetap berjuang untuk mencari penyambung hidup dengan cara bagaimanapun juga yang halal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Tetap kita kerjakan. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kita akan tetap merasa yakin bahwa di balik kesusahan ini nanti akan ada kesenangan. Di balik kesulitan ini nanti akan ada keberuntungan yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang demikian susah ini, kita harapkan kita tetap mau berusaha, kita tetap mau berjuang, kita terhindar dari semangat yang patah, kita terhindar dari rasa putus asa, kita terhindar dari kepanikan yang membuntu, yang tidak tampak ke depan sama sekali jalan yang mau kita tempuh. Kita berharap demikian. Kalaulah tidak ada rasa syukur, kalaulah kita tidak bisa lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih saja ada pada kita saat ini, kita yakin jalan ke depan akan terlihat buntu sekarang ini. Coba bayangkan, sedangkan selama ini kita bisa berusaha keras, kita bisa berjualan secara normal, susah kita mendapatkan uang untuk penyambung hidup,
kita mendapatkan rezeki untuk penyambung hidup. Apalagi sekarang semuanya diperketat. Tetapi inilah yang harus kita lakukan, yakni kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sekarang ini kita hitung-hitung nikmat Allah kepada kita. Di balik kesusahan yang kita hadapi ini, kita hitung nikmat bernapas. Kita hitung nikmat kita punya kaki, tangan, punya mata yang masih terang, punya suara yang masih kedengaran oleh orang lain, punya hidung yang bisa mencium. Kita hitung nikmat Allah kepada kita sekarang ini. Kita bisa berhubungan antara satu dengan yang lain. Kita hitung nikmat Allah kepada kita sekarang ini. Kita masih bisa bertemu dengan anak istri atau suami. Kita hitung nikmat Allah kepada kita sekarang ini. Kita masih bisa menelepon kian kemari untuk menjaga hubungan silaturahmi kita. Dengan kita hitung itu, mudah-mudahan harapan kita ada untuk bangkit. Dengan menghitung-hitung hal tersebut, kita harapkan kita akan bisa bersemangat setiap waktu untuk menghadapi kehidupan ini, untuk keluar dari gelombang yang sangat dahsyat ini. Mari kita hitung-hitung apa kenikmatan yang ada pada diri kita sekarang, agar kita tidak panik, agar kita tidak stres, agar kita tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab kehidupan kita sekarang ini memang sudah sangat-sangat berada di puncak kesusahan. Bayangkan dari bulan Maret tahun 2020 kita menderita ekonomi ambruk. Kita tidak bisa leluasa beraktivitas. Anak-anak sekolah harus dari rumah secara online dengan biaya kuota yang demikian besar. Coba bayangkan sampai sekarang. Kemarin sudah agak mulai mereda, sekarang muncul lagi. Semakin diperketat. Malah sekarang ini seperti ada jam malam. Lewat jam 9 tidak boleh lagi beraktivitas. Kalau di kampung-kampung mungkin jam 9 itu memang sudah malam. Tapi kalau seperti di kota Jakarta ini jam 9 itu masih tempat orang mencari uang. Tapi demi untuk mencegah penyebaran virus corona ini, kita harus jam 9 tutup. Bayangkan orang yang jual pecel lele di pasar sampai jam 4 pagi. Bayangkan orang yang jual nasi uduk, yang jual nasi padang, yang jual warteg, warung Tegal sampai jam 4 pagi, sampai jam 3 pagi. Sekarang jam 9 sudah harus tutup. Coba. Ini benar-benar kesulitan yang di atas kesulitan yang harus kita hadapi di negeri ini sekarang. Obatnya sekali lagi, tidak ada jalan lain selain kita bersyukur. Mari kita hitung-hitung nikmat apa yang ada pada diri kita sekarang. Mari kita hitung. Dengan itu kita bangkit, kita bersemangat, kita berikhtiar dengan apa yang bisa kita lakukan untuk penyambung hidup. Tidak ada tempat kita kembali sekarang ini mengadukan nasib selain kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, dan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi umatnya lain. Tidak ada selain dari itu. Kemana kita mau bergantung sekarang ini? Kemana? Covid ini benda yang tidak bisa dilihat, musuh yang tidak kelihatan.
tidak kelihatan musuhnya. Sudah dari tahun 2020 bulan Maret kita diserang oleh yang namanya virus corona, oleh COVID. Sampai sekarang kita kan belum nampak kelihatannya bagaimana besarnya virus itu di jalan kita belum ada. Tetapi dia ada. Ini yang susahnya. Virus corona bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Berada di rumah dia terasa dekat kita. Berada dia dalam mobil dia serasa dekat kita. Berada dia di tempat pesta, tempat rapat kita merasa dia di tempat kita. Berada sendirian dia merasa kita berada di dekat dia. Dimanapun berada. Ini benar-benar azab yang sangat-sangat pedih. Ini. Untuk itu, jangan patah semangat. Jangan putus asa. Jangan mundur dari kehidupan ini. Jangan. Berpeganglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya berpegang kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Allah lah yang maha memberi perlindungan. Allah lah yang maha memberikan kesehatan. Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah lah yang maha penentu masa depan kita. Allah lah yang maha atas segala-gala yang berkuasa di alam jagat raya ini. Bukan saja di Indonesia, tapi di alam jagat raya ini. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang maha menentukan. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan. Tetap bersemangat kita. Tetap kita meyakini bahwa di balik kesusahan ini akan ada kesenangan. Di balik pendakian setinggi apapun akan ada penurunan. Apa yang saya sampaikan ini untuk penonton yang budiman, untuk penonton yang saya hormati, dan tetapi ini sebelum untuk penonton, untuk diri saya sendiri. Saya orang lemah. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan imanku dan iman para penontonku. Kuatkan keyakinanku kepada Engkau ya Allah dan keyakinan para penontonku. Ya Allah, tolong ya Allah, hindarkan aku dan penontonku dari segala musibah berbahaya, wabah, dan kemiskinan. Semoga ya Allah Engkau berkenan mengabulkan doaku ini. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.